Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Lilita, NIM 18230043, jurusan akuntansi. Di sini saya mengambil mata kuliah seminar akuntansi keuangan, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Febriandi Ananda SE MSI. Kali ini saya akan mereview jurnal. Jurnal yang saya review bertemakan hedging, di mana judul dari jurnal tersebut adalah Using a Hedging Network to Minimize Portfolio Risk, yang artinya menggunakan jaringan lindung untuk meminimalkan jaringan lindung. Di mana yang pertama, pembahasan teori. Secara umum, jaringan dapat didefinisikan sebagai sekumpulan node dan link yang menghubungkan pasangan node. Dalam literatur keuangan, beberapa struktur pasar keuangan yang kompleks. Makalah ini biasanya mewakili pasar keuangan sebagai jaringan, di mana sekuritas adalah simpul securities dan hubungan di antara mereka adalah korelasi. Dalam makalah ini kami menggunakan jaringan lindung nilai, di mana setiap node adalah keamanan dan setiap tautan menentukan hubungan lindung antar sekuritas. Hubungan lindung nilai dapat didefinisikan sebagai kontribusi sekuritas J dalam sekuritas lindung nilai, yaitu I, setelah menghilang pengaruh sekuritas lainnya dalam set kesempatan investasi. Pada dasarnya, pengembangan sekuritas tergantung pada lindung nilai hubungan dengan semua sekuritas lain dalam jaringan, tetapi juga pada komponen yang tidak dapat dilindungi atau dinilai, yang tidak terkait dengan sekuritas yang lain yang lebih rendah. Korelasi bisa berisik karena tidak menunjukkan dampak langsung sekuritas satu sama lain. Sederhananya, dua sekuritas dapat dikorelasikan karena keduanya berkorelasi dengan keamanan. Ketiga, jadi kami menggunakan hubungan lindung nilai yang tidak mengukur efek dari sekuritas lain pada hubungan antara dua sekuritas. Berdasarkan jaringan lindung nilai, maka ini menyediakan alat yang berguna bagi manajer portofolio untuk mengalokasikan uang dan mencapai portofolio dengan varians yang lebih rendah. Kasus yang dibahas yaitu, kami menguji apakah strategi berdasarkan ukuran sentralis cost memilih saham dengan nilai sekuritas rendah sebenarnya mencapai risiko portofolio yang lebih rendah daripada strategi portofolio konvensional lainnya. Untuk ukuran portofolio yang berbeda, mengembangkan alat yang berguna berdasarkan lindungan nilai yang memungkinkan manajer portofolio untuk mengalokasikan modal sehingga dapat membangun portofolio dengan risiko rendah. Objek penelitian. Objek penelitian diambil dari data portofolio Fama Prancis atau BM Size Invest dan Size Profitab. Untuk stok individu database, kita memilih 200 saham dengan kapasitas tertinggi di pasar Amerika, NYSE, Nasdaq, dan Amex dari Desember 2019. Dan kami menyatakan semua saham dengan kurang dari 5 pengamatan yang hilang dalam 20 tahun ini. Dinamakan 20 CRSP atau dalam 30 tahun 30 CRSP. Dataset ini masing-masing berisi 139 dan 94 saham biasa. Dataset lainnya adalah portofolio saham yang mengandung pengembalian kelebihan bulanan dari situs web Chain France berdasarkan karakteristik yang berbeda, buku ke pasar dan ukuran-ukuran divestment dan ukuran dari profitabilitas operasional perusahaan. Teknis analisis data. Analisis data yaitu sentralis terendah dan sentralis tertinggi, terendah korelasi, dan verifikasi naif atau strategi 1/n. Oleh karena itu, untuk portofolio dengan jumlah saham N sentralis terendah, tertinggi, strategi sentralis dihasilkan dengan memilih N saham dengan sentralis terendah atau tertinggi dalam dataset dan membuat portofolio pertimbangan N saham terpilih ini. Strategi korelasi terendah didasarkan pada prosedur yang sama, memilih N saham dengan koefisien korelasi terendah dalam dataset. Hasil pembahasan. Kami menganalisis diverifikasi portofolio berdasarkan teori jaringan dan kami mengusulkan jaringan baru berdasarkan hubungan lindung nilai antara saham bukan korelasi. Kami mengusulkan menggunakan ukuran sentralis cost yang mempertimbangkan kedua variabel atau hubungan lindung nilai dan komponen yang tidak dapat dilindungi dan memungkinkan manajer portofolio untuk memilih saham yang sesuai untuk mencapai portofolio terverifikasi dengan baik. Selanjutnya, kami menggunakan data empiris untuk mengevaluasi kenyamanan menggunakan ukuran sentralis ini untuk mencapai portofolio terverifikasi dengan baik di keduanya. Analisis dapat sampel dari luar sampel.
Strategi ini berdasarkan pemegang saham dengan sentralis terendah berdasarkan portofolio yang lebih rendah. Varian dari beberapa strategi tradisional lainnya, seperti memilih saham dengan koefisien korelasi, portofolio varians minimum, dan strategi naif terdiri dari portofolio dengan bobot yang sama dari setiap saham dalam kerangka peluang. Kami mengamati hasil ini untuk membedakan kumpulan data, analisis data dari sampel, dan di luar sampel. Hasil lainnya menarik adalah bahwa jumlah sekuritas yang dibutuhkan dalam portofolio yang terverifikasi dengan baik lebih rendah menggunakan strategi yang diusulkan daripada menggunakan strategi portofolio tradisional lainnya. Kami menghasilkan bukti empiris bahwa memilih saham dengan nilai terendah dari ukuran sentralis CAP mempengaruhi untuk portofolio dengan varians rendah. Kami menunjukkan bahwa portofolio ini mencapai varians yang lebih rendah daripada yang lain strategi folio klasik, baik dalam sampel maupun di luar sampel. Sekian review jurnal saya kali ini. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.